Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 625 Arka muncul. Gema ternyata juga mengenal Angel. Setelah ragu-ragu sejenak, pria parubaya itu kemudian bertanya kepada Angel, dengan suara lembut, "Nona Angel, apa maksudmu Anda mengatakan ini?" Angel berjalan keluar dari kerumunan dengan ekspresi sombong, lalu berhenti di depan Morgan. Gadis itu kemudian menatap Morgan dari atas ke bawah dan berkata dengan nada menghina, "Pak Gema, saya kenal anak ini. Namanya Morgan dan dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Surabaya. Seharusnya sekarang dia bekerja paruh waktu di bar. Saya pikir orang seperti dia tentu tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara lelang seperti ini." Ketika mendengar ucapan Angel, seisi ruangan seketika menjadi gempar. Angel melihat ke arah kerumunan lagi, dan melanjutkan, "Morgan hanyalah seorang mahasiswa miskin biasa. Dia menginginkan uang tetapi tidak memiliki latar belakang. Bagaimana mungkin dia bisa mengenal bos dari Silver Jade Hotel maupun putra dari pemilik hotel ini?" Setelah kata-kata Angel selesai, semua orang yang menyaksikan kejadian itu pun kembali tercengang. Tampaknya kesan mereka pada Morgan telah banyak berubah saat ini, dari menghina menjadi sangat jijik. Pada saat ini, Gema tentu saja memiliki jawaban di benaknya. Jeremy telah mencurigai Morgan sebelumnya dan sekarang Angel juga telah maju untuk mengungkap identitas Morgan, yang menunjukkan bahwa Morgan pasti telah menyelinap masuk. Hal ini memang sangat masuk akal dan semua orang bisa mengerti. Gema ragu-ragu sejenak, lalu bertanya lagi kepada Angel dengan lembut, "Apa Nona Angel tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk dan kenapa dia melakukannya?" Ketika Angel mendengar ini, jejak penghinaan seketika melintas di matanya, kemudian dia mengerucutkan bibirnya dan berkata tanpa berpikir, "Untuk apa lagi? Dia pasti datang untuk mencuri sesuatu." Setelah mendengar kata-kata Angel, orang-orang tampak makin terkejut karena sebelumnya mereka mengira Morgan menyelinap masuk hanya karena ingin bertemu dengan Yura. Mereka sama sekali tidak berpikir bahwa Morgan hanyalah seorang pencuri. Orang macam apa bos dan tuan muda Hotel Silver Jade? Bagaimana mereka bisa mengenal bocah miskin seperti dia? Meskipun mereka mengenalnya, mereka mungkin tidak akan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pelelangan semacam ini. Lagi pula, semua yang akan dilelang hari ini bernilai miliaran. Bagaimana mungkin orang miskin seperti dia bisa memiliki uang untuk ikut pelelangan? Ya, bocah ini pasti datang untuk mencuri. Tak disangka, Yura bisa menemukan pacar seperti itu. Benar-benar gila. Pada saat ini, semua orang memandang Morgan dengan jijik dan mencemoohnya. Jika Morgan memang menyelinap masuk hanya karena ingin bertemu Yura, orang-orang mungkin masih berpikir bahwa hal itu bisa dimaafkan. Namun, ternyata Morgan berbohong dengan mengatakan bahwa dia diundang, dan kemudian identitasnya justru diungkap oleh orang lain. Ini jelas merupakan masalah pada karakternya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Yura, yang selalu menyendiri, akan menemukan pacar seperti itu? Morgan menyipitkan mata ke arah Angel, dan dia bisa merasakan dengan sangat jelas dalam hatinya bahwa Angel hanya mengucapkan kata-kata tadi hanya untuk mempermalukan Morgan di depan semua orang. Gema melihat ke arah Angel dan bertanya untuk memastikan agar tidak membuat kesalahan yang kelak akan merugikan dirinya sendiri. "Nona Angel, apa semua kata-kata ini benar?" "Pak Gema, apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, saya bisa meminta seseorang untuk membuktikannya sekarang." "Banyak orang yang mengenal Morgan," ucap Angel tegas. "Ya, itu benar. Aku bisa membuktikannya." Pada saat ini, seorang pria keluar dari kerumunan. Morgan berbalik untuk melihat ke arah pria tersebut, dan seketika sedikit kebingungan melintas di matanya. Dia sama sekali tidak mengenal pria tersebut, dan berpikir bahwa orang ini pasti juga mahasiswa Universitas Surabaya. Pemuda tadi menoleh ke arah Viola, lalu berkata pelan, "Aku tahu orang ini adalah mahasiswa Universitas Surabaya. Aku bertemu dengannya di Universitas Surabaya. Selain itu, aku juga mendengar dari temanku, Viola, bahwa kondisi ekonominya sangat sulit. Jadi Pak Gema, sebaiknya Pak Gema selidiki masalah ini dengan baik." Ketika mendengar ini, Morgan spontan menoleh ke arah Viola. Saat ini, dia baru menyadari bahwa pemuda yang muncul barusan adalah teman Viola dan dia pasti memiliki hubungan yang sangat baik dengan Viola. Namun,
Morgan benar-benar tidak mengerti kenapa pemuda itu harus menyerang dirinya di depan semua orang padahal mereka tidak saling mengenal. Sementara itu, Viola memandang pemuda itu dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti kenapa pemuda tersebut muncul untuk ikut bersenang-senang dan mempermalukan Morgan padahal dia sama sekali tidak memiliki konflik dengan Morgan. Gemma bertanya dengan hormat kepada pemuda itu, "Tuan, apakah semua yang Anda katakan itu benar?" "Pak Gemma, ada begitu banyak orang yang menyaksikan. Apa Pak Gemma pikir aku akan berbohong?" Pemuda menjawab dengan tegas. Mendengar kata-kata pemuda itu, orang-orang semakin gempar. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, mungkin tidak akan begitu terdengar meyakinkan. Akan tetapi saat pemuda itu yang mengatakannya, semua orang langsung percaya, identitas pemuda ini sepertinya sangat istimewa. Ya, pemuda ini tidak lain adalah Arka, pria yang menyukai Viola. Keluarga Arka memiliki latar belakang yang sangat baik di kota Surabaya dan Arka juga bisa dikatakan sebagai pemuda berbakat yang terkenal di kota Surabaya. Banyak orang mengenal Arka dan tidak ada yang menyangka bahwa Arka akan berdiri dan berbicara seperti itu. Bahkan Jeremy pun menunjukkan keterkejutan di matanya. Meskipun Jeremy dan Arka saling mengenal, hubungan mereka sangatlah biasa. Dia tidak mengerti mengapa Arka tiba-tiba maju untuk membantunya berbicara saat ini. Viola juga tidak tahu apa yang dimaksud Arka. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, gadis itu dengan cepat berjalan ke arah Arka, mengerutkan kening ke arah pemuda itu, dan bertanya dengan kesal, "Arka, apa yang kamu bicarakan?" Meskipun Viola tidak menyukai Morgan, tetapi Morgan dan ibunya memiliki hubungan yang baik. Saat ini masalahnya sudah buruk, lalu Arka tiba-tiba datang dan membuat masalah menjadi makin buruk. Arka bertanya kepada Viola dengan ekspresi serius, "Viola, bukankah kamu yang memberitahu aku tentang Morgan sebelumnya? Sekarang aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin membantu Pak Gemma menyelesaikan masalah ini." Viola hanya menatap Arka dengan ekspresi wajah yang sangat tidak berdaya dan tidak tahu harus berkata apa. Ketika mendengar kata-kata dari Viola dan Arka, Morgan menyadari bahwa pemuda yang membantu Jeremy dan Angel untuk mempermalukan dirinya saat ini tidak lain adalah Arka, pria yang mengejar Viola. Sebenarnya tujuan Arka keluar dan mempermalukan Morgan saat ini bukan untuk membantu Jeremy. Arka menganggap Morgan adalah pesaingnya, dan kali ini adalah kesempatan yang baik untuk menghilangkan pesaingnya hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata, yang tentu saja merupakan hal yang baik untuknya. Morgan memicingkan mata ke arah Arka dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir untuk menyinggung begitu banyak orang secara sengaja. Namun ketika semua orang mendengar ucapan Arka, mereka tentu saja merasa lebih yakin bahwa Morgan adalah seorang pencuri.